Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandi Mulyana. Saya akan sedikit memaparkan sejarah tentang Islamisasi atau penyebaran Islam di wilayah Banten, terutama masa awal kekuasaan Islam di wilayah Banten, yang selanjutnya pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin di Kesultanan Banten. Berbicara tentang Islamisasi di Banten, maka kita tidak lupa menyebut salah satu kesultanan yang ada di wilayah Jawa, yaitu Kesultanan Banten. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah yang menjadi Kesultanan Banten adalah masih wilayah Kerajaan Pajajaran yang berpusat pemerintahan yaitu di wilayah Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Pada masa abad ke-16, Kerajaan Pajajaran berada pada tekanan kesultanan yang ada di sebelah timur, yaitu Kesultanan Demak. Pada tahun 1525, Kesultanan Demak melakukan ekspedisi militer ke pelabuhan wilayah Pajajaran sebelah barat melalui jalur laut di wilayah Banten dan berhasil menguasai pelabuhan di Banten. Kemudian pada tahun 1526, Fatahillah atau yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati perintahkan oleh Sultan Trenggono atau Sultan Demak untuk memimpin wilayah Banten, yang mana pada saat itu Kesultanan Banten atau wilayah Banten masih berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Demak atau semacam kadipaten. Pelabuhan yang ada di wilayah Banten menjadi tempat strategis kesultanan dalam melakukan perdagangan dan penyebaran Islam di Banten. Dimulai sejak diperintahkannya Fatahillah atau Syarif Hidayatullah untuk memimpin wilayah Banten. Dalam kepemimpinan Fatahillah di Banten atau Syarif Hidayatullah, beliau lebih sering terlibat dalam penyebaran agama Islam di Banten, yang tersebar mulai dari wilayah utara yang pesisir sampai wilayah selatan yang agraris. Pada tahun yang sama, Fatahillah berhasil menaklukkan wilayah Banten Girang, yaitu sebuah kekuasaan lokal yang Hindu. Pada tahun 1527, pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil menguasai wilayah Sunda Kelapa dari pendudukan Portugis yang akan mendirikan sebuah benteng. Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. Kesultanan Demak pada masa ini ingin membersihkan Portugis dari tanah Jawa yang sebelumnya sudah menguasai Malaka. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, sering terjadi pergantian kepemimpinan yang dampaknya kemudian bagian wilayah kesultanan menjadi wilayah kekuasaan baru. Salah satunya adalah Kesultanan Banten. Pada tahun 1552, Fatahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon, yang kemudian Kesultanan Banten kepemimpinannya dipegang oleh putranya yaitu Maulana Hasanuddin, yang kemudian menjadi Sultan pertama di Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membentuk pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosowan. Dan di tempat itu pula dibangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Agung Banten, yaitu pada tahun 1556. Dalam kekuasaannya, Sultan Maulana Hasanuddin kemudian memperluas wilayah kekuasaan ke wilayah Lampung yang dilakukan dengan politik diplomasi tanpa adanya pertumpahan darah, termasuk dalam penyebaran agama Islam. Pada masa kekuasaannya ini, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil mengantisipasi bayang-bayang dari Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Demak. Hadirnya Fatahillah atau Syarif Hidayatullah, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin bersama sultan-sultan yang lain, keturunannya, yang berkuasa pada Kesultanan Banten, sudah menjadi misi utama untuk Islamisasi atau penyebaran Islam di wilayah Banten. Sehingga dari wilayah ke wilayah yang lain,
mereka berhasil sedikit demi sedikit untuk menyebarkan Islam, walaupun dengan cara yang tidak mudah. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup usia, lalu kemudian Kesultanan Banten kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Maulana Yusuf. Pada masa kekuasaan Islam di Kesultanan Banten atau di wilayah Banten, ini membuktikan bahwa penyebaran Islam pada masa kekuasaan Islam di Banten itu sangat tersebar luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid-masjid yang dibangun oleh para sultan Kesultanan Banten. Di antaranya Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang masih ada sampai sekarang. Masjid lain yang didirikan oleh Sultan Maulana Yusuf atau Sultan setelah Maulana Hasanuddin, yaitu Masjid Kasunyatan yang berada di sekitar makam Sultan Maulana Yusuf sekarang. Itulah sejarah bagaimana Islam tersebar di wilayah Banten dan menjadi mayoritas hingga sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.